Sudah ibu bilang, jangan main-main dengan hal-hal begituan. Kamu itu siapa, Dek? Baru baca 2-3 buku lusuh di internet, sudah merasa bisa mengendalikan dunia jin? Suara Ibu Rina terdengar tercekat di antara isak tangis yang tertahan. Matanya bengkak, tangannya gemetar saat menyekap peluh di dahi putranya yang kini terbaring lemah. Bu, sudahlah, jangan menyalahkan Danu terus. Bapak Rahmat, suaminya, mencoba menenangkan. Wajahnya sama keruh, namun ia harus tetap terlihat tegar. Ia tahu ucapan istrinya ada benarnya. Danu, pemuda 20 tahun yang tadinya secerah matahari pagi, kini hanya tinggal kulit dan tulang, pipi tirus, mata cekung, dan nafas yang kadang tersengal. Penyakit aneh ini sudah menyerangnya 6 bulan terakhir. Dokter bilang ia baik-baik saja, tidak ada kanker, tidak ada infeksi serius, bahkan hasil labnya normal untuk ukuran orang yang seharusnya sehat. Tapi tubuh Danu terus saja layu, seperti tanaman yang akarnya dicabut paksa. Danu hanya bisa memejamkan mata. Rasa nyeri di sekujur tubuhnya tak sebanding dengan rasa sesal yang kini menancap di ulu hatinya. Penyakit ini bukan karma, ini adalah harga yang harus ia bayar atas kesembronoannya dan kesombongannya. Danu adalah representasi sempurna dari istilah FOMO, Fear of Missing Out, di era digital ini. Ia selalu ingin yang tercepat, terkeren, dan paling sakti. Semua tren harus ia ikuti, termasuk tren spiritualitas instan yang banyak beredar di dunia maya. Beberapa bulan lalu, sebelum tubuhnya mengering, Danu menemukan komunitas daring yang membahas ilmu kebatinan dan kesaktian Jawa kuno. Ia membaca tentang cara-cara menarik benda pusaka, berkomunikasi dengan kodam, hingga jurus-jurus pembuka mata batin. Danu, yang selalu ingin terlihat berbeda dan kuat di mata teman-temannya, menyerap semua informasi itu seperti spons kering. Ia tak punya guru, tak punya bimbingan. Semua ia pelajari secara otodidak, mengabaikan peringatan-peringatan kuno bahwa ilmu spiritual tanpa bimbingan adalah pedang bermata dua yang bisa melukai diri sendiri. Ia hanya fokus pada hasil akhir, kekuatan. Puncaknya terjadi 2 bulan sebelum ia jatuh sakit. Ia menemukan sebuah utas forum yang membahas keberadaan mustika senja di sebuah bangunan tua yang kini terbengkalai, bekas rumah dinas zaman kolonial di pinggiran kota. Konon, mustika itu memancarkan energi tinggi, mampu memberikan kewibawaan dan kekebalan bagi pemiliknya. Hanya orang berilmu tinggi yang bisa menariknya, tulis salah satu anggota forum. Kalimat itu alih-alih membuatnya mundur, justru memompa egonya. Aku akan membuktikan aku bisa, pikir Danu kala itu dengan dada membusung. Malam itu, dengan bekal sedikit mantra yang ia hafal dari video YouTube, beberapa dupa yang ia beli di toko Cina, dan keberanian buta, Danu menyelinap masuk ke kompleks bangunan tua yang gelap dan lembab. Di tengah keheningan yang mencekam, di ruangan paling belakang yang berbau tanah basah dan lumut, Danu duduk bersila. Ia memejamkan mata, memaksakan konsentrasi. Mantra-mantra yang ia ucapkan terdengar patah-patah, tanpa penghayatan, hanya sekedar susunan kata yang ia yakini memiliki kekuatan. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Rasa frustasi mulai merayapi. Danu membuka mata, hendak menyerah. Namun tepat saat ia ingin berdiri, terdengar suara seperti gemerisik daun kering yang diseret. Sekelebat bayangan hitam melintas cepat di sudut pandangannya. Ngeri bercampur adrenalin membakar habis rasa takutnya. Ia kembali memejamkan mata, kali ini dengan niat yang lebih kuat, didorong oleh amarah karena hampir gagal. Aku tarik kau harus tunduk padaku. Kalimat itu ia teriakkan dalam hati, bukan mantra suci, melainkan deklarasi kesombongan yang meluap-luap. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi dingin menusuk, bukan dingin biasa, melainkan dingin yang membawa serta aroma kembang setaman yang memabukkan dan bau anyir darah. Danu merasakan tekanan kuat di ubun-ubunnya,
seolah ada tangan raksasa yang menekan kepalanya ke bawah. Dalam kegelapan matanya muncul kilatan cahaya ungu pekat yang amat menyilaukan. Kilatan itu memadat, bergerak perlahan, dan akhirnya mendarat di telapak tangannya. Ketika Danu membuka mata, sebuah batu sebesar biji salak berwarna ungu kehitaman dengan serat berkilauan seperti nebula berada dalam genggamannya. Itu adalah mustika senja. Kekuatan luar biasa menyeruak dari batu itu, menjalar cepat ke seluruh tubuh Danu. Ia merasa dirinya perkasa, tak tersentuh. Tawa puas meledak dari bibirnya, bergema di ruangan kosong itu. Ia tidak sadar, saat ia menarik mustika itu, ia tidak hanya menarik benda fisik, ia juga menarik perhatian dari sang pemilik sejati, sang penjaga, yang kini terikat pada sumber energinya mustika itu sendiri. Mustika itu tidak memiliki khodam yang bisa diajak kompromi. Ia memiliki jin tingkat tinggi, sosok yang sudah ada sejak ratusan tahun, yang kini terpaksa berpindah rumah dan kini menatap jiwa pemuda itu di hadapannya dengan tatapan lapar dan sinis. Danu dengan ilmu setipis kulit ari telah menantang Raja Jin dari tempat itu. Beberapa hari setelah mendapatkan mustika, Danu memang merasa hebat. Ia tak pernah lelah, matanya terasa lebih tajam, dan ia merasa seolah ia bisa melihat hal-hal yang tak bisa dilihat orang lain. Ia menyimpan mustika senja di dalam sebuah kotak kayu ukir dan menyembunyikannya di bawah kasurnya. Namun, kehebatan itu hanya bertahan 2 minggu. Setelah itu, perlahan-lahan tubuhnya mulai menunjukkan reaksi penolakan. Awalnya hanya sakit kepala ringan, lalu demam yang tak kunjung turun. Kemudian nafsu makannya hilang. Dalam hitungan bulan, ia berubah drastis. Energi kehidupannya, prana atau raga sukmanya, disedot perlahan namun pasti. Sosok jin tingkat tinggi itu tidak butuh darah atau daging. Ia butuh energi murni. Danu yang sombong adalah santapan lezat karena energinya masih bersih, namun memiliki celah besar berupa keangkuhan. Ayah dan ibu Danu, pedagang nasi goreng dan mie Jawa yang biasa mangkal di pinggir jalan, panik luar biasa. Uang tabungan mereka habis untuk membawa Danu ke berbagai rumah sakit, klinik, bahkan sudah beberapa kali mereka mencoba pengobatan alternatif yang direkomendasikan teman. Hasilnya nihil. Anak kalian tidak sakit, nak, tapi ada yang ikut dengan dia. Ini bukan urusanku, kata seorang kiai sepuh dengan wajah lelah setelah ia gagal mengusir sesuatu yang ia rasakan. Danu kini hanya bisa terbaring, tubuhnya lemah, dan yang terburuk, ia selalu merasa kedinginan. Bahkan di bawah terik matahari, ia sering berhalusinasi melihat bayangan ungu kehitaman melintas di plafon kamarnya. Sering mendengar suara tawa berat yang berbisik, "Aku akan ambil semua, anak sombong." Malam itu, bau asap arang, kecap manis, dan bawang putih memenuhi udara di lapak nasi goreng Rahmat Jaya. Bapak Rahmat sedang mengaduk mie dengan gerakan cepat di atas wajan besar. Ibu Rina melayani pembeli dengan senyum yang dipaksakan, berusaha terlihat normal. Kehidupan harus terus berjalan, walau batin mereka hancur. "Tolong, mie Jawa kuah 1, jangan terlalu pedas ya, Bu," ucap sebuah suara yang lembut, namun terdengar berat, seperti orang yang sudah lama tak berbicara. Ibu Rina menoleh. Di depannya berdiri seorang pria paruh baya, kira-kira berusia 60-an. Rambutnya memutih tipis. Ia mengenakan kemeja batik coklat lengan panjang yang sudah agak pudar dan sarung yang dililitkan agak tinggi. Wajahnya ramah, dengan sepasang mata yang teduh namun tampak amat dalam, seolah menyimpan 1000 bahasa.
Ia tersenyum, senyum tulus yang membuat Ibu Rina sedikit merasa hangat. "Siap Mbah, mie Jawa kuah tidak pedas," jawab Ibu Rina. Saat Bapak Rahmat menyerahkan pesanan dan Ibu Rina menerima uang, pandangan mata si pembeli yang ternyata bernama Mbah Margono tak sengaja bertemu dengan mata Bapak Rahmat. Dalam sepersekian detik, Mbah Margono menangkap sesuatu yang tak kasat mata. Aura Bapak Rahmat dan Ibu Rina tidak hanya redup, tetapi juga mengeluarkan pancaran energi keputusasaan dan kelelahan yang luar biasa. Diselimuti sedikit bayangan hitam keunguan, seperti ada penyakit kronis yang bukan penyakit medis. Mbah Margono yang merupakan seorang ahli spiritualis kejawen sejati tahu bahwa masalah pasangan di hadapannya jauh lebih besar daripada sekedar kesulitan ekonomi. Mbah Margono mengambil bungkusan mie-nya. Ia memegang ujung sarungnya seolah hendak pergi. Namun ia berhenti memutar tubuhnya sedikit ke arah pasangan suami istri itu. "Mie-nya enak sekali, Pak. Bu, kalian jualan di sini sudah lama ya?" Mbah Margono memulai percakapan dengan nada humoris yang santai, mencoba meredakan ketegangan tak terlihat. "Rasa rempah bumbu sampean itu ibaratnya sudah jodoh sama lidah saya." Bapak Rahmat tersenyum tipis. "Sudah belasan tahun, Mbah. Matur nuwun, terima kasih." Mbah Margono mengangguk. Lalu tatapannya kembali menjadi serius, namun tetap penuh kasih sayang. Ia berbisik sedikit memajukan tubuhnya. "Maaf Pak, Bu, saya lihat batin kalian sedang tidak tenang. Ada kabut yang amat pekat menyelimuti rumah kalian. Kalau kalian merasa sudah di ujung jalan, sudah mencoba segala macam pengobatan dan buntu." Mbah Margono merogoh kantong kemejanya, mengeluarkan sebuah kartu nama usang. "Ini rumah saya di Wonosobo. Bukan dukun, bukan paranormal yang minta bayaran macam-macam. Saya hanya orang tua yang kadang iseng membantu mengobati hal-hal yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter," katanya dengan nada tawa kecil di akhir kalimat. "Mungkin Wonosobo bisa menjadi jawaban kalian. Setidaknya coba saja. Siapa tahu ilmu ngawur orang tua ini bisa berguna untuk kalian." Ia menatap mata Bapak Rahmat dan Ibu Rina, memberikan senyum penuh keyakinan. "Pikirkanlah, saya permisi dulu. Selamat malam, dan semoga lekas terang kembali jalannya." Setelah Mbah Margono menghilang di telan kegelapan malam, Bapak Rahmat dan Ibu Rina saling pandang. Kartu nama yang terbuat dari kertas tebal berwarna coklat itu terasa hangat di tangan Bapak Rahmat. "Bagaimana Pak?" tanya Ibu Rina lirih. "Apa kita coba saja?" Bapak Rahmat menghela nafas panjang. Ia menatap wajahnya yang masih panas. Asapnya mengepul naik. "Kita sudah habiskan segalanya. Apalagi yang harus kita takutkan? Pagi besok kita tutup lapak. Kita ke Wonosobo." Perjalanan ke Wonosobo terasa sangat panjang. Danu yang harus disangga di jok belakang mobil sewaan merintih sepanjang jalan. Ketika mereka sampai di dusun tempat Mbah Margono tinggal, Mbah Margono menyambut mereka di rumah sederhana dengan ukiran kayu tua. "Nah, sudah datang toh akhirnya. Saya sudah siapkan wedang jahe paling mantul se-Wonosobo. Biar badan anakmu sedikit hangat," sapa Mbah Margono dengan wajah ceria, seolah menyambut kerabat lama, menghilangkan semua kekakuan. Setelah Danu dibaringkan di kamar depan, Mbah Margono memulai ritualnya. Ia tidak langsung mengobati Danu. Ia memulai dengan bercerita. "Coba Nak Danu, jujur. Mbah tidak menghakimi. Apa yang kamu bawa pulang sebelum kamu sakit?" tanya Mbah Margono, duduk di samping Danu. Tangannya memegang tongkat kayu yang ujungnya diukir kepala naga. Danu yang kini sudah terlalu lemah untuk berbohong meneteskan air mata.
Mustika senja dari rumah tua di sana, Mbah. Aku tarik. Aku pakai ilmu yang kubaca di internet. Mbah Margono tersenyum maklum. Matanya menyiratkan kesedihan. Mustika senja ya. Itu mustika yang luar biasa, Le. Tapi seperti berlian mentah. Jika tangan yang memegangnya tidak kuat, berlian itu akan melukai. Ilmu sadurunge ketemu guru, itu namanya ilmu ngawur. Ia punya ego, kamu punya ego. Jadilah pertempuran ego yang menguras nyawamu. Mbah Margono menjelaskan, Danu tidak hanya menarik mustika, tapi juga menarik sosok penghuninya. Jin tingkat tinggi yang mendiami mustika senja tertarik pada jiwa sombong Danu. Sosok itu menjadikan Danu wadah sementara karena energi mustika sedang terikat padanya. Dan kini ia sedang menyedot prana Danu untuk dirinya sendiri. Penyakitmu ini, Le, hanya bisa disembuhkan dengan mengembalikan apa yang bukan hakmu. Tapi ini yang rumit, ujar Mbah Margono. Wajahnya berubah serius. Sosok penghuni mustika senja ini, Betara Kala Jingga, sudah terlalu nyaman di badanmu. Energi ketakutan dan kesombonganmu adalah santapan lezatnya. Dia tidak akan mudah melepaskanmu. Mbah Margono berdiri. Ia meminta Bapak Rahmat dan Ibu Rina untuk membacakan doa-doa tertentu di luar kamar. Nak Danu, kamu yang memulai. Kamu juga yang harus ikut berjuang, kata Mbah Margono. Mbah akan lakukan ruatan agung untuk memisahkanmu dari energi mustika itu. Setelah itu, Mbah akan melakukan rogoh sukmo. Danu hanya bisa mengangguk lemah. Ia melihat Mbah Margono meletakkan mustika yang dibawanya dari rumah sebuah batu ungu kehitaman. Di dalam wadah tanah liat berisi kembang 7 rupa di depan kakinya. Mbah Margono mulai merapalkan mantra kejawen kuno. Suaranya rendah, bergetar namun penuh kekuatan. Udara di dalam ruangan itu mulai terasa berat. Bau kembang setaman bercampur bau asap dupa yang menusuk hidung. Ruatan itu bertujuan membersihkan energi negatif yang melekat di kulit Ari Danu. Setelah proses ruatan selesai, Mbah Margono duduk bersila di samping Danu. Ia menarik nafas dalam, memejamkan mata. Tongkat naganya ia letakkan di lantai, dan ia menggenggam tasbih kayu galih asem yang usang. Tugas pertama Mbah adalah masuk ke sukma kamu, Nak. Kita harus cari inti mustika senja itu, karena ia adalah jangkar bagi Batara Kala Jingga. Mbah harus memutuskan ikatanmu dengan mustika dan mengusir jin itu secara langsung, bisik Mbah Margono. Suaranya kini terdengar seperti bergema dari tempat yang jauh. Mbah Margono menarik nafas terakhirnya yang panjang, lalu tubuhnya menjadi kaku. Hanya detak jantung yang masih terdengar perlahan. Ia telah melakukan rogoh sukmo, meninggalkan jasadnya untuk memasuki alam bawah sadar, alam batin, atau alam astral, tempat di mana Batara Kala Jingga kini bersemayam, terikat pada Danu dan mustika senja. Di alam astral, segalanya tampak seperti kamar tidur Danu, namun diselimuti kabut ungu kehitaman. Suhu udara sangat dingin, dan di tengah ruangan, sebuah mustika senja raksasa seukuran meja kecil bersinar memancarkan energi. Danu versi sukmanya terlihat terikat pada mustika itu dengan rantai energi berwarna ungu. Kau, siapa berani masuk ke sarangku? Suara itu menggelegar, bukan suara di telinga, melainkan suara yang merasuk ke dalam tulang sumsum. Mbah Margono yang kini berwujud energi cahaya putih yang memadat, berdiri tegak. Ia terlihat seperti seorang ksatria tua dengan pakaian Jawa lengkap, memancarkan aura kebijaksanaan dan kekuatan yang tak terduga. Aku Margono, jawabnya tenang, namun suaranya tegas seperti bunyi gamelan yang ditabuh. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang bukan milikmu. Lepaskan jiwa pemuda ini, Kala Jingga.
Sosok Batara Kalajengga muncul. Bukan jin dengan wujud menyeramkan seperti bayangan hitam, melainkan sosok raksasa dengan kulit gelap kemerahan, bertaring dan mengenakan mahkota dari tulang. Matanya memancarkan api ungu kehitaman, mencerminkan warna mustika senja. Wujudnya adalah personifikasi dari kesombongan dan amarah. Ia tertawa, tawa yang merobek ruang astral. Hanya manusia bumi yang lemah dan hampir mati ini yang berani mengambil mustika ini. Aku suka kesombongannya, energinya manis. Kau ingin mengambilnya? Kau harus mengalahkanku, orang tua. Kalajengga mengangkat tangan raksasanya. Mustika senja di belakangnya bergetar dan energi ungu pekat melesat cepat ke arah Mbah Margono. Mbah Margono tidak mengelak. Ia mengeluarkan sebuah keris eluk 9 dari pinggangnya, yang ternyata adalah proyeksi energi dari tasbihnya. Ia mengucapkan zikir dalam bahasa Jawa kuno, dan keris itu memancarkan cahaya keemasan. Mundur, Kalajengga. Ketika energi ungu dan cahaya emas beradu, alam astral di sekitar mereka bergetar hebat. Itu adalah permulaan dari sebuah pertarungan agung. Pertarungan antara ilmu yang dilandasi ego melawan ilmu yang dilandasi niat suci dan kebijaksanaan. Bentrokan awal antara cahaya emas yang memancar dari keris eluk 9 Mbah Margono dan gelombang energi ungu pekat dari Batara Kalajengga meninggalkan riak kejut yang menggetarkan seluruh alam astral di sekitarnya. Pohon-pohon energi yang samar-samar di kejauhan bergoyang, dan mustika senja raksasa di belakang Kalajengga bersinar semakin intens. Kalajengga tertawa. Suaranya seperti hantaman batu besar yang pecah. Wujudnya yang raksasa terlihat semakin membesar, diselimuti asap keunguan yang mengepul. Kau pikir dengan ilmu wirid dan keris tua itu, kau bisa menandingi Batara? Aku ini sudah menyaksikan ribuan tahun. Aku tidak terikat oleh doa sepele manusia bumi, seru Kalajengga, suaranya penuh arogansi. Mbah Margono berdiri tegak. Ia tahu, di alam astral ini, kekuatan bukanlah tentang siapa yang paling banyak hafal mantra, tapi tentang kemurnian, niat, dan kekuatan batin. Di sisi lain, Kalajengga mendapatkan kekuatannya dari energi emosi negatif yang mengikatnya pada Danu. Kesombongan adalah perangkapmu, Kalajengga. Energi kemarahan dan arogansi tidak akan pernah menang melawan ulas asih dan kebajikan. Balas Mbah Margono. Kebajikan? Omong kosong. Kalajengga meludahkan kalimat itu lalu menunjuk ke arah Sukma Danu yang terikat dan merintih ketakutan. Lihatlah bocah itu. Egonya, ambisinya, rasa ingin dipandang, dan ketakutan akan kegagalan. Semua itu adalah bahan bakarku. Selama ia belum sepenuhnya mengakhiri kesalahannya, energi itu akan terus mengalir padaku. Benar saja, Mbah Margono merasakan gelombang energi panas yang tiba-tiba mengalir deras ke arah Kalajengga. Energi itu berasal dari Sukma Danu, meskipun Danu sudah menyesal di alam sadar. Di alam batin, rasa malu karena kegagalannya, rasa marah pada diri sendiri, dan keinginan untuk tetap kuat walaupun semu masih membara. Itu adalah ego Danu yang kini berfungsi sebagai infus kekuatan bagi jin tingkat tinggi tersebut. Mbah Margono menyadari ia tidak bisa mengalahkan Kalajengga hanya dengan pertempuran fisik astral. Ia harus memutus pasokan energi, yang berarti ia harus menyentuh batin terdalam Danu. Ia menyimpan keris eluk 9-nya, menggantinya dengan tasbih galih asem yang memancarkan cahaya putih hangat. Aku akan sentuh jiwamu, Nak Danu. Jangan melawan. Biarkan rasa sesalmu menghapus api kesombonganmu, teriak Mbah Margono ke arah Sukma Danu yang meringkuk. Kalajengga panik. Ia tahu jika Mbah Margono berhasil menenangkan batin Danu, ia akan kehilangan sumber kekuatannya.
Tidak akan kubiarkan, raung Kalajengga. Ia melepaskan badai energi ungu. Badai itu disertai wujud-wujud bayangan yang menyerupai wajah Danu yang mencibir. Wajah-wajah yang penuh kesombongan dan keangkuhan masa lalu Danu. Kau tidak akan bisa lari dari dirimu sendiri, ejek Kalajengga. Mbah Margono menghadapi badai itu dengan ketenangan luar biasa. Ia merapal kidung jati diri, sebuah kidung yang berfungsi sebagai perisai spiritual dan penenang batin. Zat ingkang sampurno, kula nyuwun pangauban, hamba memohon perlindungan. Cahaya putih tasbih Mbah Margono membentur badai ungu. Ini adalah pertempuran antara niat suci melawan ego raga. Cahaya putih itu perlahan mulai menembus badai, bergerak cepat menuju Sukma Danu. Ketika Mbah Margono berhasil menyentuh Sukma Danu, ia masuk ke dalam pikiran dan kenangan pemuda itu. Ia melihat Danu di masa lalu, tawa sinis saat berhasil mendapatkan mustika, tatapan meremehkan pada teman-temannya yang dianggap biasa saja, dan momen ketika ia dengan pongah mengucapkan mantra tanpa mengetahui maknanya, hanya didorong oleh keinginan untuk diakui. Semua kenangan itu diselimuti aura ungu. Itu adalah inti dari kekuatan Kalajengga. Mbah, tolong Mbah, saya kedinginan Mbah, Sukma Danu memohon. Tubuh astralnya menggigil dalam rantai energi. Rasa sakit ini adalah hasil dari hatimu sendiri, nak. Kau tidak sakit karena mustika. Kau sakit karena hatimu yang sakit oleh kesombongan. Akui bahwa kamu hanyalah setitik debu di alam semesta ini, desak Mbah Margono. Suaranya kini berubah menjadi suara hati nurani yang menggelegar. Aku tidak mau terlihat lemah. Aku ingin jadi yang terkuat, teriak Sukma Danu. Dan setiap teriakannya mengirimkan gelombang energi segar kepada Kalajengga di luar. Kalajengga tertawa puas. Teruslah memberontak, nak. Kau adalah pelita yang kunyalakan. Mbah Margono tahu ia harus mengambil langkah ekstrim. Ia memfokuskan seluruh energinya dan membiarkan cahaya tasbihnya menyentuh langsung rantai yang mengikat Danu ke mustika senja. Aku akan memutus rantai ini, walau itu berarti kau harus menerima konsekuensi yang lebih besar. Dengan kekuatan batin yang luar biasa, Mbah Margono mengheningkan cipta. Ia memejamkan mata, memfokuskan energi ke titik nol. Rantai energi yang mengikat Sukma Danu ke mustika senja putus. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari dada Danu. Di alam nyata, tubuh Danu kejang hebat. Bapak Rahmat dan Ibu Rina yang mendengar teriakan tercekik dari kamar, panik. Namun mereka teringat pesan Mbah Margono, jangan masuk, apapun yang terjadi. Ketika rantai itu terputus, Batara Kalajengga menjerit kesakitan dan marah yang meluap-luap. Tidak, kau hancurkan sumurku, kau akan mati orang tua. Meskipun rantai terputus, Kalajengga belum sepenuhnya terputus dari Danu. Ia masih bersemayam di dalam jiwa Danu. Namun kini tak lagi mendapatkan pasokan energi yang stabil dari mustika senja. Kalajengga berubah wujud. Ia menjadi gumpalan energi ungu yang berputar, membentuk badai tornado yang merobek-robek alam astral. Ia melepaskan semua kekuatannya yang tersisa, membabi buta. Kau tidak bisa mengalahkanku di sini. Ini adalah wilayah emosi, dan emosimu telah kucicipi, gertak Kalajengga. Mbah Margono tersentak mundur. Badai energi itu terlalu kuat. Ia merasakan tubuh astralnya terkoyak. Ia tahu Kalajengga kini mencoba menyerang dan mengambil alih raga Sukmanya untuk memiliki wadah yang lebih kuat dan berilmu. Kau berani mencobanya? Aku adalah hamba yang terikat pada Sang Hyang Agung. Aku bukan wadah kosong sepertinya, bentak Mbah Margono sambil menangkis serangan Kalajengga dengan perisai energi putihnya. Pertarungan fisik astral mencapai puncaknya.
Mbah Margono dalam wujud kesatria sepuh bergerak cepat menghindari serangan badai ungu. Setiap serangan Kalajengga disertai dengan tekanan psikis yang mencoba merusak fokus Mbah Margono, memunculkan keraguan, ketakutan, dan godaan duniawi. Kau akan jadi penguasa Wonosobo. Serahkan tubuhmu, dengan ilmumu kita tak terkalahkan. Bisik Kalajengga, suaranya mematikan. Mbah Margono mengabaikan bisikan itu. Ia kembali memegang keris Luk 9. Ia tidak menyerang, ia hanya menahan. Aku tidak butuh kekuasaan. Aku hanya butuh kedamaian. Kembalilah ke tempatmu, Kalajengga. Mustika itu bukan milik siapa-siapa. Ia adalah milik alam. Mbah Margono lantas mengarahkan kerisnya ke arah mustika senja yang kini kembali ke ukuran aslinya. Batu kecil yang bersinar ungu terletak di tengah ruangan astral. Jika kau tidak mau pergi, maka aku akan mengembalikan jangkarmu. Kalajengga menyadari niat Mbah Margono. Jika mustika itu dikembalikan ke tempat asalnya, energinya akan terlepas dari Danu, dan Kalajengga akan melemah hingga tak berdaya. Jangan sentuh mustika itu, raungnya. Kalajengga melesat maju, menyerang Mbah Margono dengan kecepatan kilat. Mbah Margono tahu ia tak punya banyak waktu. Ia harus menyelesaikan ini dengan cepat sebelum tubuh kasarnya di alam nyata terlalu lama ditinggalkan dan beresiko mengalami kerusakan. Ia melakukan manuver terakhir, jurang jati diri. Dengan segenap kekuatan, Mbah Margono menusukkan keris Luk 9 ke tanah astral. Dari tanah itu, muncul 9 pilar cahaya yang membentuk kurungan di sekitar Kalajengga. Panggillah aku ada karena adanya. Mbah Margono merapal mantra pamungkasnya, sebuah deklarasi penyerahan diri total kepada Tuhan Yang Maha Esa. 9 pilar itu menjepit Kalajengga. Jin tingkat tinggi itu meraung, energinya meronta-ronta, mencoba menghancurkan kurungan. Mbah Margono menggunakan kesempatan itu. Ia mencengkram mustika senja di alam astral, dan dengan kekuatan yang tersisa, ia mengarahkan seluruh energinya untuk mendorong mustika itu keluar dari wadah tanah liat di dunia nyata, mengirimkannya kembali ke rumah tua tempat Danu mengambilnya. Kembalilah mustika, ikatanmu telah terputus. Di alam nyata, di rumah sederhana Mbah Margono, mustika senja tiba-tiba melayang, memancarkan cahaya ungu yang memekakkan telinga, dan kemudian menghilang, seolah disedot oleh ruang hampa. Mbah Margono menggunakan kesempatan itu. Ia mencengkram mustika senja di alam astral, dan dengan kekuatan yang tersisa, ia mengarahkan seluruh energinya untuk mendorong mustika itu keluar dari wadah tanah liat di dunia nyata, mengirimkannya kembali ke rumah tua tempat Danu mengambilnya. Kembalilah mustika, ikatanmu telah terputus. Di alam nyata, di rumah joglo Mbah Margono, mustika senja tiba-tiba melayang, memancarkan cahaya ungu yang memekakkan telinga, dan kemudian menghilang, seolah disedot oleh ruang hampa. Mbah Margono tahu pertarungan belum sepenuhnya usai. Ia telah memutus sumber energi utama Kalajengga, tapi sang jin kini bersembunyi di titik kelemahan Danu. Mbah Margono menatap Danu yang sukmanya kini sudah terlepas dari rantai dan hanya tergeletak lemah. Waktuku sudah habis, pikir Mbah Margono. Ia harus segera kembali ke raga kasarnya dan melanjutkan pertempuran ini di alam nyata. Dengan tarikan nafas terakhir di alam astral, Mbah Margono menarik sukmanya kembali ke raga. Di kamar, tubuh Mbah Margono tersentak, mata tuanya terbuka, wajahnya pucat pasi. Peluh sebesar biji jagung membasahi kemeja batiknya. Danu yang tadinya kejang, kini terbaring diam. Wajahnya damai, namun tubuhnya masih terasa dingin. Bagaimana Mbah? Tanya Bapak Rahmat, setengah berlari masuk ke kamar. Mbah Margono tersenyum tipis, mencoba terlihat humoris, meski kelelahan luar biasa. Baru saja aku habiskan mie Jawamu di alam lain, Pak. Rasanya agak dingin, katanya. Suaranya serak.
mustika itu sudah kembali ke tempatnya. Tapi tamu tak diundang itu masih bersemayam. Kita harus berhati-hati. Dia sedang bersembunyi. Mbah Margono memejamkan mata, memohon waktu sebentar untuk memulihkan energinya. Ia tahu Bathara Kalajengga kini menjadi bom waktu di dalam diri Danu. Di kamar depan rumah sederhana Mbah Margono, ketegangan terasa begitu nyata, tebal, dan dingin seperti embun pagi yang tak kunjung hilang. Danu kini terbaring tenang, jauh lebih tenang daripada saat ia kejang-kejang tadi. Namun, tubuhnya masih kurus kering, dan suhu kulitnya terasa dingin seperti es. Bapak Rahmat dan Ibu Rina duduk di sisi Danu. Hati mereka tercabik-cabik antara harapan yang baru tumbuh dan ketakutan yang mencekik. Mereka melihat Mbah Margono yang kini sedang menghirup wedang jahe panas. Matanya terpejam seolah sedang mengisi ulang baterai batinnya setelah pertarungan astral yang menguras energi. "Mbah, anak saya bagaimana, Mbah?" bisik Ibu Rina. Suaranya parau menahan tangis. Mbah Margono membuka mata. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang lebih menunjukkan kelelahan daripada keceriaan. Danu sudah lebih baik, Bu. Mustika senja sudah kembali ke tempatnya. Energi yang menyedot prana dia sudah terputus. Jelas Mbah Margono. Dia hanya tinggal memulihkan diri. Tapi Mbah Margono jeda sejenak menghela nafas. Masalahnya bukan mustika lagi, tapi penghuni mustika itu, Kalajengga. Dia sangat licik. Dia kini bersembunyi. Dia tidak punya sumber energi lagi, tapi dia menempel di celah jiwa Danu. "Celah jiwa? Apa itu, Mbah?" tanya Bapak Rahmat. Raut wajahnya menunjukkan kebingungan. Celah jiwa itu adalah ego dan kesombongan yang belum sembuh, Pak. Selama Danu masih memendam rasa malu, penyesalan yang tidak tulus, atau keinginan untuk kembali kuat dengan cara yang salah, Kalajengga akan punya tempat bersembunyi. Dia menunggu Danu kembali sombong, lalu dia akan mengambil alih. Mbah Margono menatap Danu. Dia ibarat virus yang bersembunyi di sistem komputer. Virusnya tidak bisa dikeluarkan jika komputer masih menyala dan datanya tidak dibersihkan. "Jadi kita harus bagaimana, Mbah? Apa dia harus diruat lagi?" tanya Ibu Rina cemas. Tidak, Bu. Ruatan hanya membersihkan energi luar. Sekarang kita harus memancing Kalajengga keluar. Kita harus membuatnya merasa terancam, sehingga ia terpaksa menampakkan diri, kata Mbah Margono. Senyumnya kini menyiratkan strategi. Mbah Margono menyusun rencana yang sangat bergantung pada kekuatan emosional orang tua Danu dan kejujuran pemuda itu. Satu-satunya cara untuk membersihkan virus itu adalah dengan mengisi penuh jiwa Danu dengan energi yang berlawanan dengan Kalajengga, kerendahan hati, dan kasih sayang murni. Mbah Margono menjelaskan. Ia meminta Bapak Rahmat dan Ibu Rina untuk melakukan dua hal. Mereka harus menceritakan kepada Danu setiap malam semua penderitaan yang mereka alami, bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk menunjukkan betapa besarnya cinta kasih mereka, meskipun harus kehilangan segalanya. Hal ini bertujuan untuk memicu penyesalan tulus di hati Danu yang akan membakar persembunyian Kalajengga. Danu harus dipaksa meminum ramuan pahit yang terbuat dari 7 jenis daun pahit yang direbus, serta mandi dengan air kembang 7 rupa yang telah diberi doa. Selama proses ini berlangsung, Mbah Margono tidak akan mengganggu. Ia hanya akan duduk di kamar sebelah, bermeditasi, menjadi penjaga energi di rumah sederhana itu, memastikan Kalajengga tidak kabur atau melakukan serangan balik ke keluarga Danu. Malam pertama, Ibu Rina memulai tugasnya. Ia duduk di samping Danu yang setengah sadar. "Dek, tahu tidak, saat kamu sakit begini,
Ibu jadi ingat saat kamu masih kecil. Kamu jatuh dari sepeda, lututmu berdarah, dan kamu nangis keras sekali. Ibu panik, tapi kamu cepat sembuh. Bisik Ibu Rina, air matanya menetes di pipi Danu. Sekarang kamu jatuh, tapi bukan raga yang jatuh, Dek. Jiwamu yang jatuh. Kami habiskan semua tabungan kami, Dek. Uang yang seharusnya untuk modal buka cabang, kami pakai untuk bayar rumah sakit. Bapak sampai harus jualan lebih malam agar dapur tetap mengepul. Ibu Rina terisak. Kami tidak marah, Nak. Kami hanya takut. Kami takut kehilangan kamu yang sesungguhnya. Bukan kamu yang ingin jadi sekti, tapi kamu yang selalu bantu Bapak angkat wajan di malam hari. Pulanglah, Nak. Cukup tunjukkan bahwa kamu menyesal dan sadar akan kelemahanmu. Itu saja. Kami tidak butuh kamu jadi Batara. Kami butuh kamu jadi Danu kami. Danu yang mendengar pengakuan ibunya merasakan gejolak hebat di dadanya. Ada rasa malu yang menusuk, tetapi juga rasa sesal yang perlahan menenggelamkan egonya. Di alam batin, di sebuah sudut gelap dan lembab di Sukma Danu, Batara Kalajengga bergidik. Sial, itu racun. Rasa sesal dan cinta kasih itu racun bagiku. Dia harus melawan. Dia harus marah, pikir Kalajengga, yang kini wujudnya hanya seukuran kepalan tangan. Mencoba membisikkan rasa bersalah yang memicu amarah di hati Danu. Mereka menyalahkanmu. Setelah semua yang kau lakukan, mereka hanya mengeluh soal uang. Bangun, tunjukkan pada mereka kau tidak selemah itu. Namun kali ini, bisikan itu hanya terdengar samar bagi Danu. Energi cinta kasih yang tulus dari ibunya telah menciptakan lapisan pelindung tipis di sekeliling batinnya. 3 hari berlalu, Danu mulai bisa berbicara. Meski suaranya lemah, ia meminum ramuan pahit itu dengan kepasrahan, dan hatinya terasa lebih ringan setiap kali ia mendengar cerita tulus dari orang tuanya. Pada malam keempat, saat Bapak Rahmat sedang menceritakan betapa ia merindukan Danu, membantunya mengangkut gerobak mie Jawa, tiba-tiba kamar itu terasa dingin membeku. Lampu minyak di sudut ruangan berkedip liar, seolah kehabisan sumbu. Danu yang sedang berbaring, tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Matanya kini bukan lagi mata Danu yang tulus, melainkan memancarkan aura ungu pekat, penuh kebencian dan keangkuhan. Cukup omong kosong cinta ini. Suara yang keluar dari mulut Danu adalah suara berat, menggelegar. Suara yang sama yang didengar Mbah Margono di alam astral. Itu adalah Batara Kalajengga yang dipaksa keluar karena tidak tahan lagi dengan energi murni di sekitarnya. Bapak Rahmat terkejut. Tubuhnya membeku di tempat. Ia melihat anaknya, namun yang berbicara adalah sosok lain. Kalian merusak rencanaku. Kalian merusak wadahku. Aku telah menanti bocah ini menjadi raja yang angkuh, dan kalian merusaknya dengan cinta sepele kalian, raung Kalajengga melalui mulut Danu. Bapak Rahmat dengan keberanian yang entah dari mana asalnya, maju selangkah. Ia tidak takut. Ia hanya merasakan sakit yang luar biasa melihat putranya dikuasai. Kau tidak akan bisa merebut anakku, jin busuk. Kami memang hanya pedagang sepele, tapi cinta kami jauh lebih kuat dari mustika kotor manapun, bentak Bapak Rahmat. Mendengar konfrontasi itu, Kalajengga tertawa sinis. Ia memutar mata Danu, membuat Danu terlihat sangat mengerikan. Kau ingin aku pergi? Kau ingin aku meninggalkan wadah yang sudah kurasakan begitu akrab ini? Tiba-tiba tubuh Danu yang kurus terangkat, melayang di atas tempat tidur. Ia terangkat setinggi lutut, dan dari tubuhnya memancar aura ungu tipis yang kini mulai memudar. Aku akan membuat kalian membayar. Aku tidak bisa memiliki anakmu, tapi aku akan pastikan dia mati konyol sebagai pemuda sombong yang gagal. Kalajengga bersiap melepaskan sisa energinya untuk menghancurkan tubuh fisik Danu. Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka. Mbah Margono muncul.
Ia sudah menunggu momen ini saat Kalajengga terdesak dan terpaksa keluar. Nah, akhirnya kau keluar juga dari tempat persembunyianmu, Kalajengga. Kau kira kau bisa menang melawan jati diri sejati? Mbah Margono tidak lagi bersikap humoris. Wajahnya keras. Matanya memancarkan ketajaman yang menusuk. Ia membawa tongkat naganya yang ujungnya kini mengeluarkan asap tipis. Pak Rahmat, Bu Dina, keluar. Ini sudah bukan urusan kalian. Jaga pintu. Jangan biarkan siapapun masuk. Biar aku yang mengurus pembersihan terakhir ini. Perintah Mbah Margono tegas. Bapak Rahmat dan Ibu Rina yang melihat anak mereka melayang ketakutan. Namun mereka tahu kini nasib Danu ada di tangan juru ruat ini. Mereka keluar menutup pintu rapat-rapat. Di dalam kamar hanya ada Mbah Margono dan Danu yang kini kerasukan melayang di udara. Orang tua, kau sudah lelah? Aku tahu. Kau sudah menggunakan setengah energimu. Kau tidak bisa mengalahkanku di dunia fisik. Aku akan merobek-robek raga tuamu, ancam Kalajengga. Mbah Margono tersenyum tenang. Tubuhku memang tua, Kalajengga. Tapi ilmu sejati itu seperti anggur. Semakin tua semakin berkhasiat. Kau terlalu meremehkan seseorang yang sudah menguasai raga jati. Aku tidak perlu rogoh sukmo lagi. Aku akan mengusirmu lewat kekuatan raga. Kalajengga melalui tubuh Danu melesat ke arah Mbah Margono dengan kecepatan tinggi. Tangan Danu yang kurus mencengkeram leher Mbah Margono. Kekuatan yang dikeluarkan Kalajengga begitu besar hingga Mbah Margono terdorong mundur, menabrak dinding kayu joglo. Brak! Hentikan, Kalajengga, kau menyakiti anak ini! Teriak Mbah Margono mencoba melepaskan cengkraman. Aku tidak peduli. Biar dia mati dengan rasa malu karena telah membuat orang tuanya susah. Itu lebih menyakitkan daripada kematian. Balas Kalajengga. Tawanya terdengar memuakan. Mbah Margono tahu ia tidak bisa melawan dengan kekuatan penuh, karena itu akan membunuh raga Danu yang sudah terlalu lemah. Ia harus menggunakan teknik yang lembut namun mematikan. Ia memfokuskan energi ke telapak tangannya. Bukan energi panas, melainkan energi penyembuhan yang sangat kuat, memancar dari tasbih galih asem yang ia kenakan di pergelangan tangan. Allahumma qul huwallahu ahad. Mbah Margono mengucapkan kalimat tauhid, lalu menempelkan telapak tangannya ke dada Danu, tepat di tempat Kalajengga bersemayam. Sing! Cahaya putih yang sangat terang menyembur dari tangan Mbah Margono, menembus tubuh Danu. Cahaya itu bertabrakan langsung dengan sisa energi ungu Kalajengga. Tubuh Danu kejang. Suara teriakan Kalajengga yang mengerikan bercampur dengan rintihan kesakitan Danu. Wah, panas. Ini racun suci. Kalajengga mulai meleleh di dalam tubuh Danu, seperti es di atas bara. Energi cinta kasih dan ketulusan hati yang telah dipersiapkan Mbah Margono selama 4 hari melalui orang tua Danu kini menjadi senjata paling mematikan bagi jin yang hidup dari kebencian dan arogansi. Kalajengga tidak tahan lagi. Ia harus keluar atau ia akan binasa selamanya. Dengan raungan terakhir, gumpalan asap ungu pekat keluar dari mulut Danu. Asap itu mencoba melarikan diri lewat jendela. Namun Mbah Margono sudah siap. Mbah Margono melempar tongkat naganya. Tongkat itu melayang di udara, berubah menjadi pusaran angin kecil yang mengurung asap Kalajengga di tengah ruangan. Kau sudah membuat wadahmu menderita, Kalajengga. Sekarang terima hukumanmu. Pergilah ke tempat asalmu dan jangan pernah kembali ke alam manusia. Perintah Mbah Margono, suaranya menggelegar penuh wibawa. Mbah Margono merapalkan mantra pamungkas kejawen yang mengikat ruh-ruh jahat ke tempat asalnya. Asap ungu itu berputar kencang, kemudian dengan suara desisan, asap itu tersedot ke dalam tanah di bawah tempat tidur Danu, meninggalkan aroma anyir dan kembang setaman yang pekat. Ketika asap itu hilang, Danu terjatuh kembali ke tempat tidur. Tubuhnya lemas tak berdaya, matanya tertutup, namun wajahnya kini bersih
dari aura kebencian. Mbah Margono mengambil tongkat naganya, menyekanya. Ia terengah-engah. Pertarungan ini benar-benar menguras tenaganya hingga ke dasar. Ia membuka pintu kamar. Bapak Rahmat dan Ibu Rina langsung berlari masuk. "Mbah, Danu." Mbah Margono tersenyum. Kali ini senyum tulus yang menghilangkan semua kelelahan. "Virusnya sudah hilang, Pak, Bu. Tapi sekarang ini urusan manusia lagi. Urusan dia dengan dirinya sendiri." Setelah Batara Kalajingga berhasil diusir, tubuh Danu yang tadinya kaku dan dingin perlahan mulai menghangat. Aura keunguan yang menyelimutinya hilang, digantikan oleh ketenangan yang dalam. Ia tertidur pula selama hampir 20 jam. Sebuah tidur nyenyak yang tidak pernah ia rasakan selama berbulan-bulan diserap energinya. Saat Danu bangun, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh kedua orang tuanya dan Mbah Margono yang duduk bersandar di dinding, mengipasi dirinya dengan kipas bambu. "Mbah, Bapak, Ibu." Suara Danu terdengar parau, namun sudah kembali menjadi suara aslinya. Air mata Ibu Rina tumpah. Ia memeluk erat putranya, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang dari tubuh itu. "Alhamdulillah, Nak, kamu sudah kembali," bisik Bapak Rahmat. Matanya berkaca-kaca. Danu menoleh ke arah Mbah Margono. Ia melihat kelelahan luar biasa di wajah sepuh itu. Tanda betapa kerasnya pertarungan yang baru saja terjadi. "Maafkan saya, Mbah. Maafkan kesombongan saya," ujar Danu tulus. Kali ini rasa sesal itu datang dari lubuk hati terdalam, bukan lagi didorong oleh rasa malu. Mbah Margono tersenyum lega. "Nah, itu dia. Kalimat itu yang Mbah tunggu, Nak Danu. Kau tahu, ilmu setinggi apapun, jika tidak didasari kerendahan hati, ia akan menjadi sarang bagi kalajingga-kalajingga lain. Kesaktian sejati itu bukan dari mustika, tapi dari seberapa murni hatimu dalam menjalani hidup." Mbah Margono menjelaskan, pemulihan fisik Danu akan memakan waktu, tapi kini tubuhnya sudah bersih. Tugas Danu selanjutnya adalah mengisi jiwa yang kosong itu dengan ilmu yang benar dan amal yang tulus. Setelah seminggu di Wonosobo, makan makanan bergizi dan mendengarkan wejangan-wejangan ringan namun mendalam dari Mbah Margono, kondisi Danu membaik drastis. Berat badannya mulai naik dan pancaran matanya kembali normal. Keluarga itu memutuskan untuk kembali ke kota. Mereka berpamitan dengan Mbah Margono. "Mbah, kami tidak tahu harus membalas budi sebesar ini bagaimana," kata Bapak Rahmat. Tangannya menggenggam amplop tebal berisi seluruh uang yang tersisa. Mbah Margono tertawa renyah, kembali ke wataknya yang humoris. Ia menolak amplop itu dengan halus. "Sudah kubilang, Pak, saya ini bukan dukun matre. Saya hanya juru ruwat jiwa yang iseng. Kalian sudah membalasku dengan hidangan yang paling lezat, kesembuhan anak kalian," ujar Mbah Margono. Ia kemudian menatap Danu yang kini berdiri tegak di sampingnya. "Nak Danu, kamu ingin kembali mempelajari kebatinan, kan?" Danu mengangguk malu. "Bagus, tapi jangan otodidak lagi. Carilah guru sejati, guru yang tidak hanya mengajarkan mantra, tapi mengajarkan mantra sabar dan ikhlas. Ilmu itu bukan untuk membuatmu hebat di mata orang lain, tapi untuk membuatmu dekat dengan dirimu sendiri dan Sang Pencipta." Mbah Margono kemudian memberikan Danu sebuah kalung kayu sederhana. "Ini bukan jimat, ini pengingat. Setiap kali kau merasa sombong, sentuh kalung ini. Ingat rasa sakitmu dan ingat perjuangan bapak ibumu." Keluarga Rahmat kembali ke kota. Mereka membuka kembali lapak nasi goreng mereka. Kali ini Danu tidak lagi sibuk mencari informasi di internet tentang mustika atau ilmu kebal. Ia kembali ke wajan, membantu bapaknya memotong sayuran, melayani pembeli, dan mencuci piring hingga larut malam. Ia menjalani hidup dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang tidak pernah ia miliki sebelumnya.
Mustika senja telah mengajarkannya bahwa kekuatan sejati bukanlah terletak pada batu bertuah, melainkan pada hati yang bersih dan jiwa yang tulus. Danu masih teringat bisikan Kalajengga. Aku akan sembunyi di celah jiwanya, menunggunya kembali sombong. Namun setiap kali rasa bangga mulai merayap naik, ia menyentuh kalung kayunya, mengingat kembali Mbah Margono, dan yang terpenting, ia mengingat kembali tatapan penuh cinta dan keputusasaan orang tuanya. Ia tahu, selama ia menggenggam kerendahan hati, Kalajengga tidak akan pernah bisa kembali. Selesai. Terima kasih semua, terima kasih Mas Rian, terima kasih Mbak Margono. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Semoga bisa mengambil hikmah. Alhamdulillah.